Hadirin sekalian, adalah sebuah kehormatan bagi saya di sini untuk memoderatori tiga guru dalam kajian filsafat, wabil khusus filsafat Islam. Eh, dan tentu saja narasumber yang kedua adalah Bapak Budi Munawar Rahman. We now proceed to our second speakers, Dr. Budi Munawar Rahman, whose long-standing work in Islamic reformism has contributed greatly to contemporary discourse. Dr. Budi, the floor is yours. Apa yang mau saya bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana atau mengapa filsafat Islam itu penting memberi kontribusi untuk isu yang baru, untuk isu yang aktual, dengan cara yang ditulis di sini, critical discourse, diskursus yang kritis. Dan saya ingin mengambil isunya adalah ekologi, filsafat ekologi Islam. Ini adalah bagian filsafat yang kalau di mata kuliah filsafat Islam mungkin belum banyak atau belum masuk lah di dalam bagian subjek yang dibicarakan, tapi saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama isu ini akan masuk di dalam kurikulum filsafat Islam. Istilah yang mau saya pakai adalah filsafat ekologi Islam atau ekofilosofi. Ekofilosofi ini istilah yang sudah populer di dunia filsafat. Tapi di Indonesia, filsafat Islam ekologi ini mungkin akan mengambil nama yang bukan ekofilosofi, tapi ekoteologi, ekotheology. Nah, ini akan menjadi satu ide yang akan masuk ke banyak perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ini, buku yang ini. Al-Mizan. Ini adalah satu buku yang terbit tahun 2024, sebuah buku yang ada banyak versi terjemahannya, aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, kemudian ada banyak sekali bahasa termasuk bahasa Indonesia. Al-Mizan ini adalah sebuah dokumen internasional yang muncul sebagai respon terhadap kondisi bumi yang semakin kritis, terutama dengan perubahan iklim dan krisis lingkungan. Sebelum ini, 10 tahun sebelumnya, itu ada dokumen lagi dari dunia Kristiani namanya Laudato Si. Dan ini tentu saja sudah merespon banyak hal yang sangat positif dari Laudato Si. Sehingga kita di dunia agama-agama di Indonesia maupun di dunia internasional sekarang ada wacana ekofilosofi, ekoteologi. Dengan salah satunya dokumen ini yang memberikan arahan. Nah, di Indonesia dokumennya adalah ekoteologi namanya. Itu dokumen dari Kementerian Agama, baru di launching 2 minggu yang lalu oleh Pak Menteri Agama, dan ini akan menjadi dokumen yang akan dipelajari di seluruh perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, Islam maupun yang lainnya. Nah, saya akan berbicara di sekitar isu itu. Izinkan saya menggunakan bahan. Mudah-mudahan bahannya bisa ditayangkan. Jadi, krisis ekologi itu sekarang bukan sekedar kerusakan lingkungan. Dia adalah cermin dari kerusakan cara manusia memahami dirinya, alam, dan makna keberadaannya. Ada tanah yang makin mengering, ada sungai yang tercemar, udara yang beracun, makhluk hidup binasa. Kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah perubahan paling mendalam dalam cara peradaban manusia memandang dunia. Inilah letupan dari sebuah krisis metafisik, epistemologis, dan moral sebelum ia menjadi krisis biologi dan ekologi. Jadi krisis-krisis yang kita alami sekarang, krisis lingkungan atau krisis ekologi, krisis biologi juga kalau dalam bahasa yang lebih umum lagi, itu sebenarnya adalah pertanda dari krisis metafisik, krisis epistemologi, dan krisis moral.
ini sebenarnya sudah diketahui dalam wacana teologi. Nah, saya akan pakai kata teologi ketimbang filsafat, karena filsafat Islam itu kan dengan teologi kadang-kadang bercampur atau ada di antara filsafat dan teologi dalam pengertian yang umum. Nah, jadi pada tahun 67, ya 67 itu ada seorang ahli sains namanya Lynn White. Dia menulis sebuah artikel, hanya sebuah artikel. Artikelnya itu mungkin sekitar 25 halaman, pendek saja. Tapi di dalamnya menuduh bahwa penyebab dari kerusakan lingkungan itu adalah agama. Adalah pandangan-pandangan teologis tentang manusia sebagai tujuan penciptaan atau khalifah. Wah, itu di dunia Kristen, di teologi Kristen di Eropa dan di Amerika itu menjadi viral ya, dan menggegerkan pemikiran teologi, sehingga banyak para teolog pada waktu itu merasa tuduhan bahwa penyebab krisis lingkungan ini adalah teologi, itu tuduhan yang menyakitkan sekali. Menyakitkan. Sehingga pada tahun itu ada konsolidasi di kalangan para teolog, terutama Kristiani, untuk membaca ulang teologi, terutama teologi penciptaan. Nah, menarik, setelah itu perkembangan teologi menjadi begitu pesat, dan muncullah ilmu yang namanya ekoteologi. Ini istilah yang kemudian diambil oleh Prof. Nasaruddin Umar, menjadi sebuah kebijakan Kementerian Agama. Asta Protas 8 program utama Kementerian Agama, salah satunya ekoteologi. Itu menarik. Dan sampai sekarang saya sebenarnya terkesima, kok Pak Nasar menyebutnya ekoteologi. Nggak fikhul bi'ah, atau spiritualitas lingkungan, atau apa sajalah. Istilah-istilah yang lebih akrab dengan kita. Tapi istilah ekoteologi yang cerita panjangnya itu sampai tahun 67. Pada tahun 67-an itu atau 68 itu juga ada buku yang tidak disebut ya di dalam wacana ini, tapi buku ini sebenarnya memberi pengaruh, yaitu karangan Syed Hussein Nasr, Man and Nature. Man and Nature. Tapi pada waktu itu kan memang mungkin wacana filsafat Islam belum menjadi global, sehingga kemudian orang Kristen membaca filsafat Islam, orang Islam membaca filsafat Kristen, masih belum perjumpaannya belum seperti itu. Tapi sekarang orang mengingat kembali bahwa pada waktu itu ada Syed Hussein Nasr yang sebenarnya memberi jawaban pada Lynn White, dan teologi Kristen sekarang menyebut Hussein Nasr ini. Oke, jadi kita sebenarnya di 1 abad terakhir ini sudah mencapai sebuah kemajuan teknologi, produksi material yang luar biasa, namun jurang spiritual, eksistensial, dan ekologi mencapai titik yang paling gelap. Kita menyaksikan keajaiban yang bisa membawa manusia menjelajahi ruang angkasa, tapi kita nggak bisa menghentikan pengerusakan rumah satu-satunya yang kita huni. Bumi sebagai rumah kita bersama. Kondisi ini memunculkan peringatan keras dari banyak pemikir dan ilmuwan, termasuk diantaranya para filosof dan teolog Islam. Jadi banyak teolog Islam sekarang juga sudah mulai bicara tentang ini. Tapi ini isu yang belum terlalu kuat dikembangkan dalam wacana filsafat Islam ya. Dan mungkin ini bisa menjadi agenda atau perbincangan kita di Asafi, bahwa memberi perhatian pada isu ekologi itu sangat penting dalam kurikulum filsafat Islam kita. Apalagi support dari Kementerian Agama dengan program ekoteologi itu akan segera muncul. Dan Pak Nasar bilang bahwa itu akan terjadi pada tahun 1926, karena ini masih baru baru dirancang gitu. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya menghadapi sebuah paradoks yang luar biasa di zaman sekarang. Paradoks di mana alam itu dianggap sebagai benda mati, mekanis, siap dieksploitasi tanpa batas. Ini yang tadi Prof. Mulyadi juga sudah kemukakan. Alam berubah. Jadi alam telah berubah dari kosmos yang suci menjadi komoditas ekonomis. Ini tentu saja satu pandangan dunia yang bertolak belakang antara pandangan tradisional dengan pandangan modern. Pandangan tradisional melihat alam ini suci, ya, sakral. Karen Armstrong
menguraikannya dalam buku yang sangat bagus yang diterbitkan oleh penerbit Mizan, terjemahannya Sacred Nature, dan dia menguraikan semua agama-agama dari agama-agama eh, indigenous ya, agama-agama lokal sampai agama-agama besar bicara tentang alam yang adalah suci. Tapi manusia modern membicarakannya sebagai komoditas ekonomis, sehingga kita tidak menjadi tidak lagi merasa menjadi bagian dari keseluruhan, tapi berada di puncak piramida sebagai penguasa tunggal. Nah, ini oleh Syekh Hussein Nasr disebut manusia modern itu telah melahirkan, dunia modern ini telah melahirkan sikap antroposentrisme yang radikal yang menjadi akar terdalam dari kehancuran ekologis. Nah, ini adalah satu pandangan yang sekarang tiba-tiba aktual, tiba-tiba tanda petik ya, tiba-tiba aktual karena ada dokumen ekoteologi dari Kementerian Agama. Dan dalam dokumen tersebut uraian-uraiannya adalah seperti yang tadi saya kemukakan. Jadi memang ini tantangan besar dari filsafat Islam, bagaimana filsafat Islam bisa memberi suatu inspirasi kepada para mahasiswa misalnya yang mengambil mata kuliah filsafat Islam ini, bahwa kita punya cara pandang baru yang berbeda dari cara pandang modern, di mana filsafat Islam akan bersama dengan filsafat-filsafat keagamaan lainnya bersama-sama mengkritik pandangan dunia modern yang telah membawa berbagai macam krisis lingkungan ini. Dan krisis ini bukan krisis yang sederhana. Ini krisis yang menurut para ahli, terutama ahli perubahan iklim, itu akan kita capai puncaknya pada tahun 2050. 2050. Sebentar lagi, 25 tahun lagi, ketika pemanasan global ini naik 1,5 derajat Celcius dibandingkan pada masa awal revolusi industri. Dan sekarang menurut para peneliti, para ahli iklim, itu sudah mencapai 1,55. Jadi sudah lebih cepat, 25 tahun lebih cepat. Dan diramalkan, yang tadinya diramalkan 2050 akan terjadi semua kerusakan lingkungan, semua bencana, semua krisis-krisis pada tahun 2030. Nah, ini cerita yang betul-betul kalau kita baca buku ya, buku terutama ada sebuah buku diterjemahkan di Gramedia, Dunia yang Tidak Layak Dihuni Lagi, itu judul bukunya. Itu kalau baca buku itu kita nggak bisa tidur nanti. Karena kiamat ekologis itu sudah jelas di depan mata. Nah, ini pandangan yang pesimis ya, pandangan yang apa istilahnya ya, dunia mau kiamat, dan kiamatnya tuh kiamat ekologis yang ada evidence base-nya dari sudut saintifik. Nah, jadi disinilah kemudian filsafat Islam punya suatu kontribusi, walaupun filsafat Islam yang baru belum ada, tapi filsafat Islam yang punya bahan-bahan seperti yang selama ini Pak Mulyadi pelajari, Pak Mulyadi sering kemukakan, saya belajar banyak dari beliau, Ikhwanus Safa, bahkan Ibnu Sina, para filosof semua, dan semua filosof sebenarnya pandangannya tentang ekologi itu suci, alam ini suci. Hanya variasi-variasi penjelasannya yang berbeda. Nah, pandangan yang tidak cocok dengan dunia modern yang memandang bahwa alam ini sesuatu yang sifatnya sekular, dan karena itu tidak ada yang suci di dalamnya, tidak ada yang ilahi di dalamnya. Nah, ini tantangan besar yang menurut saya filsafat Islam bisa memberikan kontribusi ke depannya, memberi muatan yang lebih mendalam dari dokumen ekoteologinya Kementerian Agama yang nanti akan dipakai di seluruh unit-unit sampai tingkat di kecamatan dari kantor Kementerian Agama. Misalnya KUA itu nanti akan ada satu instruksi top down ya, instruksi top down. KUA itu harus ekologis. Misalnya yang sudah kepikir kalau mau akad nikah, kalau sekarang kan baru rame tepuk sakinah ya, itu tepuk sakinah, oke lah tepuk sakinah. Tapi nanti itu kalau pasangan mau menikah harus menanam pohon. Dan harus diketahui menanamnya di mana,
dan dia mungkin akan dimonitor 10 tahun yang akan datang pohonnya masih hidup atau tidak. Nah, kayak begitu. Jadi KUA harus ekologis, madrasah, sekolah yang di bawah Kementerian Agama atau yang terkait dengan Kementerian Agama harus ekologis. Kemudian kantor Kanwil harus ekologis, perguruan tinggi agama seperti UIN, STAIN, dan juga yang swasta harus ekologis, dan seterusnya, dan seterusnya. Gaya hidup ekologis juga harus ada di Kementerian Agama. Nah, jadi akan ada perubahan-perubahan besar seperti itu di tahun-tahun mendatang akibat dari suatu visi yang Pak Nasar sangat sangat berharap komunitas Muslim, komunitas agama-agama punya kontribusi untuk isu lingkungan di Indonesia yang menurut penelitian PPIM, ini PPIM loh yang membuat penelitian beberapa tahun yang lalu mengatakan orang Indonesia, termasuk orang Islam Indonesia, tidak terlalu peduli dengan isu lingkungan. Itu penelitian. Penelitian itu mungkin 3 tahun yang lalu. Penelitian yang setahun yang lalu sudah sedikit lebih peduli. Jadi mungkin sudah ada advokasi ekologi. Jadi mungkin ke depannya akan lebih peduli lagi ya. Paling nggak mulai dari program-program simpel seperti pengelolaan sampah, eh, penggunaan plastik tidak satu kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, tapi bagaimana itu harus dilakukan? Nanti di slide terakhir saya akan tunjukkan gambarnya. Tapi kira-kira saya sebenarnya ingin mengatakan ada paradoks yang tadi sudah saya sebut. Modernitas itu memang menawarkan narasi kemajuan yang memukau. Modernitas memang luar biasa kemajuan-kemajuan itu. Dan kita sangat menikmati kemajuan tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, pertumbuhan tanpa akhir. Jadi ada yang memukau, yaitu pertama kita juga terus mengejar pertumbuhan tanpa akhir, produktivitas tanpa batas, dan konsumsi tanpa rem. Nah, ini gaya hidup kita yang sekarang, yang terutama dijalankan oleh orang-orang yang di kota-kota besar. Kita dipaksa juga untuk percaya bahwa nilai sesuatu itu ditentukan oleh harga pasar. Jadi pasar itulah yang menentukan nilai. Jadi sesuatu yang sifatnya material, keuangan, itulah yang menentukan nilainya. Bukan oleh keberadaan kita sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Nah, jadi perkembangan dunia yang sangat maju, apalagi sekarang ada AI ya, akal imitasi, artificial intelligence, yang semua barang-barang teknologis kita yang kita pakai sudah ada AI-nya. Handphone terbaru kalau kita beli sudah ada AI-nya. Mobil terbaru kalau kita beli juga sudah ada AI-nya. Semuanya ada AI-nya dan sangat canggih. Tapi justru di tengah kemajuan yang kita nikmati itu, krisis ekologi justru memburuk. Di tengah kemajuan tertinggi pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang tidak dibimbing oleh etika dan visi spiritual, sehingga dapat menjadi alat penghancur. Saya mau mengutip tokoh yang tadi dikutip juga oleh Prof. Mulyadi, Fritjof Capra. Ini rupanya Pak Mul dan saya sama-sama pengagum Capra sejak puluhan tahun yang lalu. The Tao of Physics itu buku yang sangat bagus. Tapi kelanjutannya itu sekarang Capra menggali kembali connection-nya. Jadi interbeing kalau dalam bahasa ekologi, keterkaitan kita dengan semua yang ada di semesta ini. Kata dia, kebijaksanaan yang tertinggal dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sekarang tidak didasarkan kepada kebijaksanaan. Jadi ada banyak sebenarnya cerita dan ada banyak hal yang bisa kita bangun untuk filsafat Islam. Dan filsafat Islam kita sekarang itu bukan hanya memerlukan sebuah filsafat Islam ekologi atau filsafat ekologi Islam, tapi kita perlu memainstream semua perbincangan filsafat Islam yang metafisik, yang epistemologis, yang etika, estetika dengan ekologi. Jadi ini pikiran yang sudah jauh lebih mendalam. Kita bukan cuma bicara filsafat ekologi Islam, tapi kita memainstream semua perbincangan filsafat Islam kita dengan ekologi. Nah, itu bagaimana ininya, rumusannya. Tapi ini pikiran yang menurut saya sangat penting supaya filsafat Islam kita itu tidak dianggap sebagai filsafat yang
abad pertengahan. Nah, begitu. Selalu itu tuduhan-tuduhan seperti itu muncul ya. Filsafat Islam tuh ya filsafat abad pertengahan, tidak ada bedanya dengan filsafat abad pertengahan Yahudi maupun Kristen. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan sebagainya itu ya penting, tapi ya itu kan masa lalu. Nah, masa sekarang kan kita perlu yang baru. Nah, itu caranya menurut saya adalah kita perlu memainstream kembali bahan-bahan lama yang sangat dahsyat, yang Pak Mul itu punya obsesi untuk menerjemahkan puluhan, ratusan buku-buku filsafat Islam ke dalam bahasa Indonesia, itu perlu dimunculkan dengan memainstream isu ekologi. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang saya mau gunakan slide untuk waktu yang tersisa. Uraian lebih panjang, saya ada artikel, nanti bisa Ibu Bapak sekalian kalau tertarik bisa lihat di artikel ini, cukup panjang dan cukup komprehensif. Saya senang sekali bisa menyiapkan ini untuk konferensi ini. Tapi sekarang saya mau masuk ke dalam slide. Boleh pindah slide? Ya. Ya, 5 menit. Oke, lanjut. Jadi konsep ekologi dalam Islam ini sudah kita kenal ya. Ini biasa selalu muncul bahwa tauhid, konsep khilafah, konsep mizan. Konsep mizan bahkan tadi diambil oleh para cendekiawan muslim, ada sekitar 300 cendekiawan muslim berembuk untuk bikin buku ekologi Islam namanya Al-Mizan yang tadi di depan. Nah, jadi tauhid, kesatuan ciptaan, dan ini sesuatu yang menjadi pelajaran dalam filsafat Islam, terutama konsep wahdatul wujud itu sebenarnya sesuatu yang akan memberi kontribusi yang besar sekali di dalam ekologi. Pandangan baru tentang alam yang saling berhubungan ya, saling berhubungan. Khilafah tanggung jawab sebagai khilafah, mizan keseimbangan kosmik, dan ini sesuatu yang sekarang banyak disebut-sebut ya. Jadi khilafah itu berarti tanggung jawab sebagai khalifah, di situ ada amanah. Lanjut. Oke, silakan lanjut. Jadi kosmologi dan spiritualitas dalam filsafat dan sufisme Islam klasik ini punya banyak bahan ya yang bisa diolah kembali untuk memberi suatu inspirasi atau memberi insight kepada perbincangan ekologi, filsafat ekologi, ekoteologi, ekofilosofi, karena ada konsep-konsep yang mungkin sebelum ini terlalu susah konsep ini, tapi konsep ini begitu diekologikan, itu akan menjadi sangat nyambung ya. Konsep seperti wujud, cahaya, teofani, melihat alam sebagai manifestasi Tuhan, dan bagian dari proses kesempurnaan menujunya, pemahaman yang mendalam terhadap makna simbolik di balik entitas fisik menjadi kunci untuk memahami relasi sakral antara manusia dan alam. Lanjut. Oke, nah ini kita sudah punya banyak wacana, terutama dari teman-teman kita yang dari Nahdlatul Ulama tentang fiqhul bi'ah. Tapi ini kita perlu kembangkan lebih lanjut sehingga kemudian kita mempunyai sebuah hukum dan keadilan lingkungan. Isu keadilan ini isu yang penting dan filsafat Islam bisa memberi kontribusi. Karena sekarang ada tema besar namanya keadilan ekologis atau keadilan iklim. Ini tema di mana kalau kita membicarakan ekologi, kita harus juga membicarakan orang-orang yang terdampak. Orang-orang yang terdampak ekologi itu adalah orang-orang yang paling sedikit kontribusinya dalam hal emisi. Kontribusinya sedikit sekali dalam membuat kerusakan lingkungan. Tapi mereka yang paling menanggung. Jadi kalau kita lihat di TikTok ya atau di mana di Instagram, bencana di mana itu di Sibolga ya kemarin-kemarin ini, itu yang paling menderita adalah orang-orang biasa, bukan kalangan kelas menengah, bukan kalangan yang di kota dan sebagainya. Jadi keadilan iklim ini sesuatu yang sangat penting, memberi perhatian kepada orang-orang yang mengalami marginalisasi. Lanjut. Setiap daun adalah halaman dari buku Tuhan. Ini mengutip Jalaluddin Rumi. Lanjut. Oke, ini prinsip-prinsip ekologi Islam yang sudah biasa, uraian lebih lanjutnya ada di dalam teks. Saya mau, karena waktu sudah jam 11, saya mau langsung di yang terakhir. Nah, ini adalah sebuah skema bagaimana filsafat Islam ekologi atau
kalau kita mau pakai istilah yang sekarang populer, ekoteologi, itu perlu dibangun. Filsafat ekologi Islam perlu dibangun dengan mensintesiskan tiga hal, dengan mengolah tiga hal secara tidak terpisah, yaitu yang pertama developing a spiritual connection to the nature, jadi mengembangkan satu koneksi spiritual kepada alam. Yang kedua, commitment to learning a diversity of knowledge, jadi komitmen untuk terus mempelajari ilmu-ilmu mutakhir tentang ekologi. Jadi filsafat Islam tidak asyik masuk ke dalam metafisik melulu, ontologi melulu, filsafat ilahi ya, kalau istilah sekarang filsafat ilahi. Tapi juga masuk pada ilmu dan kemudian juga memikirkan tentang tindakan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang ditawarkan di dalam perkembangan transformatif Islamic ecology, sesuatu yang kelihatannya bagian ini canggih, tapi sebenarnya bagian yang sederhana dan biasa, di mana yang sebelah kiri itu namanya iman, yang di sebelah kanan itu namanya ilmu, yang di bawah itu namanya amal. Iman, ilmu, amal, ekologi. Nah, ini skema yang sudah sangat umum dibicarakan dalam ekoteologi. Kalau Al-Mizan tadi itu bicara pakai skema seperti ini. Kalau Laudato Si dari lingkungan Katolik, dia mulai dari ilmu dulu, mulai dari masalah dulu, disebut dengan si, jadi melihat masalah kita apa, iklim, dan to judge, kita merefleksikan dari sudut keagamaan kita, dan kemudian ini bagian dari act ya, see, judge, act. Kalau bahasa Kementerian Agama, iman, ilmu, amal. Ini bahasa yang lebih akrab dengan kita. Saya kira ini sebuah skema yang sangat menarik dan diuraikan panjang lebar di dalam dokumen Al-Mizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi Munawar Rahman. Hadirin sekalian yang hadir di ruangan maupun di Zoom, ini kayaknya daging banget ya. Beliau adalah tenaga ahli Menteri Agama. Menteri Agama khususnya memang terkait dengan teologi lingkungan. Dan tadi sangat keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi itu dekat banget ya, bahwa hal-hal fisik yang terjadi, kerusakan lingkungan, ternyata lebih disebabkan oleh hal-hal yang lebih dalam, tadi metafisik ya Pak ya, gitu, kata Pak Budi, dan ini relate sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Dan sebetulnya kalau secara fisik kita setiap hari merasakan suhu yang semakin panas, sehingga kita di ruangan juga pakai AC dimanapun gitu kan ya, di kendaraan dimanapun, padahal menghasilkan freon, menghasilkan kerusakan lingkungan. Tadi juga ada dokumen internasional tentang kondisi bumi yang kritis, Al-Mizan, dan dokumen Kristiani tadi ya Pak ya, ini jadi dasar. Dan di sini Pak Budi ingin menjawab mengapa sih filsafat Islam ini penting memberi kontribusi untuk isu lingkungan ini dengan menawarkan ekoteologi. Dan tadi beliau menjelaskan terkait transformatif Islamic ekologi, yang tiga hal ini yang berasal dari faith, mengembangkan koneksi spiritual kepada alam, kemudian juga komitmen ya untuk terus mempelajari ilmu mutakhir, karena ekologi itu adalah ilmu yang terus berkembang ya Pak ya. Jangan sampai kita yang mempelajari filsafat Islam juga tidak terkoneksi dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu ekologi yang terus berkembang dan kontemporer. Dan yang terakhir adalah terkait emotional activism atau amal ekologi. Dan di sini mungkin ada isu sponsor. Nanti tanggal 8 Desember Pak Budi ini akan kami undang ke UIN Bandung, kuliah umum. Ya, beri tepuk tangan dong. Insya Allah akan juga hybrid ya, jadi nanti linknya akan kami share untuk lebih mendalam lagi membahas tentang apa yang sudah disampaikan terkait ekoteologi tadi.